Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini dan mari kita berdoa semoga apa yang akan kita selenggarakan betul-betul memberikan kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Islah yang semoga Allah senantiasa rahmati dan kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah senantiasa menyibukkan kita di dalam kebaikan ilmu dan senantiasa kita disibukkan di dalam setiap petunjuk. Ilmu memberikan kepada kita energi dan petunjuk memberikan kepada kita kekuatan untuk menyelesaikan satu persatu di dalam kehidupan kita dari berbagai macam komitmen dan kewajiban. Tidak ada satupun kewajiban yang bisa kita selesaikan kalau kita tidak mendapatkan kekuatan terbesar, dan kekuatan itu terletak pada ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon terus kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, karena tidak ada yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kecuali adalah ilmu. Ilmu bisa menjadikan yang keruh menjadi bersih, ilmu bisa menjadikan yang bengkok menjadi lurus, dan ilmu bisa menjadikan setiap kesempitan menjadi kelapangan. Tidak ada yang bisa mengubah kesedihan ibu, bukan suami. Tapi ketika ibu mendapatkan ilmu dan mendapatkan alasan untuk mengakhiri kesedihan, tidak ada yang bisa mengakhiri setiap kekecewaan kecuali adalah dengan ilmu. Karena ilmu memberikan kepada kita tentang harapan di masa mendatang, walaupun kita terpuruk di masa yang lalu. Itulah dahsyatnya ilmu di dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita sibuk dengan ilmu. Laki-laki yang tidak sibuk dengan ilmu biasanya akan sibuk dengan logika dan sibuk dengan hobinya. Perempuan kalau tidak sibuk dengan ilmu pasti akan sibuk dengan perasaannya dan sensitivitasnya, dan biasanya akan sibuk dengan scrolling TikTok-nya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, karena ilmu merupakan kawan setia di dalam kehidupan kita. Kita terkadang mengharapkan betul bahwasanya yang bisa menggembirakan kita adalah orang lain. Kita berharap yang menggembirakan kita adalah teman kita. Kita berharap yang bisa menghapuskan kekecewaan itu suami kita, dan kita berharap yang bisa memberikan kegembiraan itu anak kita. Salah. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita itu semuanya kecuali adalah ilmu. Ilmu merupakan kawan setia di dalam kehidupan, dan ilmu merupakan sebuah obat kegembiraan di dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup. Saya baru kemarin mendapatkan ada salah satu anak muda mahasiswa dari Unpad. Dia penderita ADHD, Bu. Dan beliau mengatakan bahwasanya dia pernah beberapa kali ingin mati bunuh diri atas bulian yang dia dapatkan, dan circle yang tidak kunjung memahami beliau ketika beliau penderita ADHD. Tapi saat itu beliau pernah ngikutin salah satu kajian series yang kita selenggarakan, Make Peace With Yourself. Lalu di situ beliau mendapatkan sebuah insight ilmu, dan beliau mengatakan kepada saya hari Sabtu kemarin, ada satu hadis Ustadz yang sangat membekas yang Ustadz sampaikan kepada saya pada series itu. Saya tanya, apa itu hadis yang sangat membekas pada antum? Maka beliau mengatakan hadis yang sangat membekas adalah setiap orang yang mereka menderita penyakit, maka mereka berkategori ahlul musibah. Dan kalau mereka berkategori ahlul musibah, nanti kelak pada waktu hari kiamat, mereka diberi oleh Allah 3 perkara untuk mengganti setiap penderitaan yang pernah mereka lalui ketika di dunia. Mereka diberikan khairan, mereka diberikan surga. Yang kedua, mereka diberikan kekuatan untuk mengganti setiap penderitaan yang pernah mereka lalui ketika di dunia. Dan mereka akan mendapatkan manzilah, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di surga, untuk mengganti setiap penderitaan yang pernah mereka rasakan ketika mereka dulu di dunia. Beliau berkata, ADHD itu biasanya genetik, Ustaz, dan saya dapatkan ini semenjak saya lahir. Tetapi kejadian ahlul musibah yang Ustaz ceritakan memberikan kepada saya energi. Ustaz juga menyampaikan, Allah itu kalau memberikan kepada kita sakit, Allah itu akan mengambil 2, Allah akan mengambil 3.
Dan kalau kita sembuh dikembalikan 2, tidak dikembalikan 1. Apa yang Allah ambil kalau kita sedang sakit? Yang pertama, Allah ambil keceriaan wajah kita. Yang kedua, Allah ambil kenikmatan lidah kita untuk mencicipi makanan. Dan yang ketiga, Allah ambil dosa kita kalau kita sedang sakit. Tapi ketika kita sembuh, dikembalikan 2, ditahan 1. Apa yang Allah akan kembalikan kalau kita sudah sembuh? Allah kembalikan kepada kita keceriaan wajah kita. Allah kembalikan pula kenikmatan kita ketika mencicipi makanan, tetapi Allah tidak kembalikan dosa kita. Hadis itu sangat menguatkan saya, Ustaz. Dan itulah yang menjadikan saya sangat berterima kasih sama Ustaz. Kejadian ini bukan apa-apa maksud saya, tapi kejadian ini memberikan kepada kita sebuah insight yang tidak terkira. Ilmu itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang sakit, sedang terkecewakan, kita sedang sempit, jangan pernah kita berharap orang lain bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Dan diri kita tidak bisa menyembuhkan kecuali kita menyerap ilmu. Makanya orang yang datang ke kajian, pasti kekecewaannya berangsur-angsur hilang, walaupun nanti naik kembali. Kalau dia sedang sedih, kesedihannya hilang sementara ketika duduk di taman ilmu. Itulah yang menjadikan kita kenapa harus sibuk dengan ilmu setiap waktunya. Kalau ada orang berkomentar kepada ibu-ibu, "Mbak, kamu ini ngaji terus, pusing ngeliatin kamu ngaji." Maka ibu akan katakan kepadanya dengan lembut, "Saya lebih pusing ngeliatin kamu udah pernah ngaji." Karena sesungguhnya gimana kita bisa punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah kalau kita tidak punya ilmu di dalam perjalanan hidup kita. Inilah yang menjadikan kita paham kenapa ilmu kita butuhkan di dalam perjalanan hidup. Bukan karena kita sok suci, bukan karena kita pengangguran. Kita senantiasa membutuhkan ilmu di dalam perjalanan hidup kita. Karena tidak ada obat terbesar pada kekuatan kita kecuali adalah ilmu. Kalau suami ibu mengecewakan, ilmu obatnya. Kalau anak kita sedang menyesakkan dada, ilmu obatnya. Kalau istri kita sedang mengecewakan, ilmu adalah petunjuk dan kekuatan untuk kita di dalam melanjutkan kehidupan. Mintalah ilmu kepada Allah setiap waktunya. Dan jangan sibuk dengan standar TikTok, Bu. Karena terkadang standar TikTok dibuat sama mereka yang tidak memiliki petunjuk. Mereka membuat konten, kita tidak pernah tahu konten itu diambil dari buku mana. Mereka membuat konten, kita tidak pernah tahu di ayat yang mana mereka membuat konten, di kitab yang mana mereka membuat konten. Hari ini ibu, banyak orang membuat konten, bukan bermaksud memberikan kebaikan untuk ibu sebagai pengguna media. Tapi mereka membuat konten hanya untuk meningkatkan engagement. Ujungnya adalah jualan dari apa yang dia sedang perdagangkan. Ya atau tidak? Iyalah, kan saya ustadz, saya tahu. Jadi itulah yang menjadikan kita harus paham. Semoga Allah memberkahi kita dan ilmu kita. Amin insyaallah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Karena ada 3 materi yang harus kita berikan di dalam perjalanan hidup kita. Dimanapun kita berada, 3 materi ini tidak terpisahkan. Ibu, seorang jamaah penuntut ilmu, seorang guru, seorang yang hidup di tengah kota ataupun hidup di pinggir desa. Semuanya membutuhkan 3 materi pada komposisi hatinya untuk menyelesaikan satu persatu persoalan di dalam kehidupan. Ada 3 persoalan yang harus kita selesaikan dan harus kita miliki pada perjalanan hidup kita untuk memberi makna pada perjalanan hidup kita. Dan itu tidak bisa terpisahkan, dan salah satunya berkaitan tentang syukur. Apa 3 komposisi yang paling kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita ketika kita mengarungi kehidupan yang gelombangnya tidak pernah kita duga pasang dan surutnya? Apa 3 komponen itu? Para ulama itu mengatakan ada 3. Yang pertama yaitu adalah syukur tanpa syarat. Kita memberikan syarat, kita memberikan syukur tanpa syarat. Karena gelombang kehidupan itu tidak bisa dipecahkan segala konsekuensinya sampai kita bersyukur. Makanya syukurnya tanpa syarat. Jangan memberi syarat kalau ingin bersyukur kepada Allah.
Saya mau bersyukur Ustadz nanti kalau saya sudah punya suami. Saya baru bersyukur Ustadz nanti kalau sudah punya anak. Saya baru bersyukur Ustadz nanti kalau sudah umrah sebulan 2 kali. Saya baru bersyukur Ustadz nanti kalau suami saya sudah begini dan begitu. Itu namanya syukur bersyarat. Kalau kita syukurnya masih bersyarat, berarti kita belum paham betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan betapa kecilnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian kita Ibu seujung kuku, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita seluas samudra, dan kita sering fokus pada seujung kuku tetapi melupakan besarnya gelombang kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita itu memang Masya Allah Ibu, kita ini memang akuntan paling handal kalau menghitung ujian, tapi kita amnesia total kalau kita menghitung nikmat. Kalau Ibu ditanya berapa kali masuk rumah sakit, kita bisa menyebutkan 3 kali Ustaz. Yang pertama 4 hari, yang kedua 7 hari, yang ketiga 12 hari, yang ketiga habis 120 juta Ustaz, yang kedua habis 75 juta. Kenapa detail? Karena manusia itu akuntan paling handal menghitung setiap ujian. Tapi kalau Ibu ditanya, sudah berapa kali makan soto kudus? Nggak bisa ngitung. Sudah berapa kali nafas? Nggak bisa ngitung. Sudah berapa kali tersenyum, tertawa, terbahak-bahak? Nggak bisa ngitung. Kenapa? Kita amnesia total kalau menghitung nikmat. Makanya kalau kita syukur tanpa syarat. Jangan menunggu doamu dikabulkan baru kamu bersyukur. Ya salah. Itu berarti syukurnya kita kayak anak kecil. Anak kecil tuh biasanya berterima kasih kepada ibu dan bapaknya kapan? Kalau dikasih hadiah. Kalau dia tidak dikasih hadiah, biasanya dia tidak pernah mengekspresikan terima kasih secara khusus kepada ibu dan bapaknya. Dimandiin, dibuatin makanan, diantar, dijemput, biasa aja, karena merasa itu kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi sesekali ibu belikan dia hadiah, maka dia baru mengatakan, Masya Allah, Abi baik banget, nanti malam dipijitin ya 30 menit. Kenapa dia bisa mengatakan janji surga itu? Karena baru dikasih hadiah. Kalau anak kecil kita maklumi karena dia anak kecil. Tapi kalau kita bersikap kepada Allah sebagaimana sikap itu kita, sebagaimana sikap anak itu kepada kita, berarti kita anak kecil. Dan ibu harus paham, kenapa banyak permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah Ustaz? Karena ternyata di antara permintaan-permintaan kita mungkin banyak di antara yang kita minta buruk untuk kita di masa mendatang. Ibaratnya ibu minta gula. Allah bukan tidak punya gula, gulanya Allah banyak, surplus. Tapi kenapa Allah tidak memberikan gula kepada saya sesuai dengan apa yang saya minta? Karena kamu kalau minta gula dan dikasih gula nanti kamu kena diabetes. Saya minta garam Ustaz. Allah garamnya banyak, tidak ada batasannya. Tapi kenapa garam gak dikasih kepada saya? Padahal ngasih garam pun tidak akan mengurangi nikmatnya Allah dan kekuasaannya Allah. Supaya kamu selamat dari hipertensi. Jadi bentuk love language-nya Allah itu tidak memberi. Bentuk love language-nya Allah tidak mengabulkan. Jadi kalau ibu mendapatkan bahwasanya ibu memiliki 12 resolusi di awal tahun 2025. Tapi 12 resolusi yang ibu miliki, 12-12-nya tidak ada yang dikabulkan. Padahal kita sudah sampai di bulan Oktober, tanggal 22. Sampai kapan resolusi ini Ustaz? Bulan tinggal 2 bulan ini yang tersisa. Allah tidak memberi karena apa yang kamu minta di dalamnya banyak kerusakan. Ibu minta mobil listrik, nggak dikasihkan sama Allah. Kenapa? Supaya ibu tidak kesetrum ketika turun hujan. Selalu ada jawaban dalam setiap perkara yang kita dapatkan. Makanya bersyukurlah tanpa syarat. Yang kedua, bersabar tanpa tepi. Kita bersabar terus tanpa tepi di dalam perjalanan hidup kita, karena memang gelombangnya dan pahitnya kehidupan tidak bisa ditebus dan tidak bisa dihadapi kecuali dengan kesabaran tanpa tepi. Yang ketiga yaitu adalah keridhaan tanpa batas.
Artinya kita ridho kepada Allah tanpa batas di dalam perjalanan hidup kita. Kita ridho kepada Allah dalam semua yang pernah kita lewati di dalam kehidupan. Inilah 3 materi penting yang terus kita berikan di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tidak pernah memberikan kehidupan kita kecuali dengan 3 perkara ini. Terkadang ibu ketika melihat suami, ibu bersyukur. Tapi ketika nanti ibu melihat rekening, ibu bersabar. Dan terkadang ketika melihat rumah kita belajar ridho. Kemarin ada salah satu jamaah saya mendapatkan musibah, Bu. Rumahnya disita, tapi saya katakan, antum melihat rumah antum apa? Saya ridho, Ustaz. Tapi antum melihat istri antum, saya syukur. Melihat masalah antum, saya ridho, Ustaz. Saya sabar, Ustaz. Disitulah kita akhirnya paham. 3 ini menyertai kita dalam perjalanan hidup dan tidak pernah sama sekali terpisahkan. Kita boleh terpisah dari handphone, kita boleh terpisah dari KTP dan dompet, tapi kita tidak bisa terpisah dari 3 perkara ini. Ada orang yang di pagi harinya dia bersabar, sore harinya dia bersyukur, malamnya dia ridho. Karena kita tidak pernah tahu kapan lembaran takdir mempertemukan kita dengan 3 materi ini yang pasti kita temukan. Kadang takdirmu mempertemukan kamu dengan syukur. Kadang takdirmu mempertemukan kamu dengan sabar. Dan kadang takdirmu mempertemukan kamu dengan ridho. Dan kita tidak bisa mengatur semuanya kecuali kita mengikuti apa yang Allah inginkan di dalam perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang sudah kita bahas cukup lama. Kalau tidak salah materi terakhir disampaikan 7 bulan atau 8 bulan yang lalu. Ini materi kajian apa ini? 1 semester aja lebih. Tapi tidak apa-apa. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan kita tentang materi surga. Yaitu kita membahas tentang pernak-pernik surga. Kita tentunya paham betul bahwasanya surga itu memberikan kekuatan pada perjalanan hidup kita. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan yang haram kecuali karena kita mengingat surga. Dan tidak ada perkara yang membuat kita bertahan di dalam setiap ketaatan kecuali adalah ketika kita mengingat surga. Saya yakin ibu, kalau ibu tidak mengingat surga, mungkin ibu sudah memberi 1000 alasan untuk berpisah dari suami. Sebagaimana pula sang suami, kalau bukan karena ingat surga, mungkin dia sudah memberi 1000 alasan untuk berpisah dari istrinya. Karena berbagai macam cobaan yang dia temukan di dalam perjalanan hidup. Kalau bukan karena surga, kita juga pasti sebagian dari kita akan mudah mati bunuh diri. Kalau bukan karena ingatan kita tentang surga. Dan kalau bukan karena surga, ibu tidak akan bertahan untuk menutup aurat ketika di tengah cuaca yang begitu terik. Dan terkadang tidak nyaman ketika rambut kita lepek ditutupi dengan kain yang begitu tebal. Lalu kita bertahan dengan itu sampai kita masuk ke dalam rumah kita. Tidak ada yang bisa menjadikan kita bertahan melakukan itu semuanya karena kecuali mengingat surga. Makanya betul, semakin kita mengingat surga, semakin terasa kecil setiap ujian yang kita dapatkan di dunia. Tapi setiap kita mengingat dunia, maka terasa berat setiap ujian yang kita dapatkan. Karena sekali lagi, mengingat surga itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mengingat neraka membangun kesadaran supaya kita terus senantiasa meninggalkan kemaksiatan yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Ketika kita paham bahwasanya mengingat surga itu sebuah kebaikan, kita akhirnya bisa mengerti kenapa Nabi memberikan kepada kita sebuah arahan yang indah. Kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan dan kita belum memiliki sesuatu yang mengagumkan itu, maka kita diperintahkan untuk berzikir dengan zikir yang mengingatkan kita tentang ke surga. Jadi dalam satu hadis ibu, mari kita renungkan. Ada hadis yang dikatakan Nabi, idza ra'aita syai'an yu'jibuka kul. Kalau kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dan kalian belum bisa mendapatkan perkara itu, maka katakanlah dengan lisan kalian, innal aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami, kehidupan nanti di akhirat.
Ayo kita ulang bareng-bareng. Innal Aisyah. Bukan Aisyah. Aisyah itu istrinya Nabi. Innal Aisyah. Aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami kelak nanti di akhirat. Ditulis dulu supaya nggak lupa. Nanti kalau ibu melihat BMW yang terbaru, lalu ibu belum bisa mendapatkan itu, maka katakanlah innal Aisyah aishul akhirah. Ibu terbang ke Dubai, lalu ibu melihat bangunan yang begitu indah, lalu ibu tahu ibu tidak akan pernah memiliki itu di dunia, maka ibu katakan innal Aisyah aishul akhirah. Ditulis innal Aisyah aishul akhirah. Pakai shi. Nulisnya pakai Indonesia atau pakai Arab? Sebagian Arab, sebagian Indonesia. Yang tidak menjawab pasti Indonesia. Innal Aisyah aishul akhirah. Sudah? Sesungguhnya kehidupan kami kelak kehidupan di akhirat. Sesungguhnya kehidupan kami kelak nanti di akhirat. Sudah diletakkan dulu, nanti saya ceritakan kembali. Jadi itu merupakan maksud dari perkataan Nabi supaya memberikan kepada kita bahwasanya frameworknya kita sebagai manusia itu tidak boleh melulu berpikir tentang kehidupan di dunia, tapi sesungguhnya frameworknya kehidupan orang beriman. Kamu boleh kaya, kamu boleh sederhana, ataupun kamu harus menghadapi kemiskinan. Tapi kita harus paham, siapapun yang miskin, siapapun yang kaya, kalaupun nanti dia melihat sesuatu pada kehidupan dunia, maka kita harus mengkondisikan hati kita dan mengatakan, sesungguhnya kehidupan kami kelak kehidupan di akhirat. Saya ibu kadang-kadang kalau ngelewatin puncak Bogor, lalu melihat banyak villa-villa yang bagus gitu ya, saya terkadang membayangkan, wah ini kalau nanti dibuat untuk kegiatan-kegiatan Islam, betapa dahsyatnya kegiatan Islam diselenggarakan di tempat ini. Kita sering menyelenggarakan kajian-kajian kita di Rashwood Hotel, di Double Tree, di hotel-hotel gitu. Saya kadang membayangkan, wah ini kalau untuk dakwah luar biasa dan tidak perlu membayar mahal. Tapi kemudian saya tutup dengan mengatakan innal Aisyah aishul akhirah. Disitulah yang menjadikan kita akhirnya ditenangkan kembali, dan kita akhirnya memahami betul ibu, kenapa Allah memberikan kepada kita kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu memberikan kepada kita harapan. Sehingga ketika hidup dengan penuh kezaliman, ketidakadilan yang kita temukan di dalam kehidupan ini, maka tempat kita menabung harapan untuk mendapatkan apa yang kita mau, itu adalah kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat. Ketika kita nanti mendapatkan surganya Allah. Maka inilah yang menjadikan kita paham surga bukan hanya materi keimanan yang kita pelajari sebagaimana dulu kita di waktu SD. Surga itu memberikan apa yang kamu mau, itu materi waktu kita SD. Tapi materi surga itu memberikan kepada kita sebuah insight. Ternyata surga itu memberikan kekuatan kepada kita. Dan perjalanan kita itu perjalanan untuk menjemput kembali surga sebagai tempat kembalinya kita sebagai orang beriman. Maaf ya Bu, saya pernah kagum sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu pernah mengatakan di dalam salah satu tulisan beliau, sesungguhnya beliau mengatakan, apa bedanya, apa positifnya seekor binatang yang bernama keledai. Keledai itu kan disimbolkan sebagai binatang yang penuh dengan citra yang negatif, itu keledai. Seburuk-buruk suaranya keledai. Tapi ternyata walaupun seburuk-buruknya keledai itu memiliki sebuah pencitraan yang positif, memiliki sebuah sifat yang positif. Apa itu sifat keledai? Sifat keledai itu kemanapun kita mengambilnya dari kandang, lalu kita mengajaknya jauh dari kandang, lalu setelah itu kita lepaskan, maka keledai pasti tahu jalan pulangnya kembali. Karena keledai itu memiliki mapping yang sangat bagus ketika dia diambil dari kandangnya.
Sebagaimana kayak kucing kampung, kalau sering kita dapatkan di kampung-kampung kita. Saya dulu ketika waktu kecil, Bu, disuruh buang kucing oleh ibu saya. Nah, buang kucingnya itu ke pasar. Siap, saya bawa kucingnya ke pasar, Bu. Setelah itu saya pulang. Sebelum pulang, saya ketemu teman saya ngobrol dong dengan teman saya. Setelah itu saya pulang, ibu saya senyum ketika saya masuk rumah. Kucingnya sudah dibuang. Sudah, Bu. Di mana? Di pasar. Lah itu ternyata kucingnya ada di bawah meja. Sudah balik. Maka sama, ada sebuah perkataan bagus dari Ibnu Jauzi. Kalau seorang mukmin dia tidak tahu jalan pulang, berarti dia lebih buruk daripada keledai. Karena ternyata kampung halaman kita itu adalah surga. Dan kita harus bisa balik pulang ke kampung halaman kita, yaitu adalah surga. Karena sesungguhnya kampung halaman kita itu memberikan kepada kita sensasi kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Makanya maaf ya Bu, di dunia itu tidak ada bahagia. Di dunia itu hanya yang ada tenang dan lapang. Kenapa? Kalau bahagia tidak mungkin kita menangis. Kalau bahagia tidak mungkin kita melewati kekecewaan. Kalau kita bahagia, kita tidak mungkin kita harus sabar. Kalau masih ada sabar berarti tidak bahagia, karena itu bukan bahagia tetapi tenang dan lapang. Makanya Allah tidak pernah mengatakan bahagia kecuali pada satu tempat. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Orang yang bahagia itu nanti kelak di surga. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kebahagiaan itu hanya ketika kita di surga. Di dunia yang ada adalah ketenangan dan kelapangan. Setelah kita mengetahui ini, mari kita pelajari sesi terakhir. Apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita ketika kita merangkai perjalanan kita untuk menuju kepada surga. Maka sesungguhnya kita harus memahami betul poin yang ke-7 dan poin yang ke-8 akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Maka poin yang ke-7 yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya perjalanan kita ketika kita menjadi pemulung surga dan penempuh jalan ke surga, maka sesungguhnya kita harus paham. Sesungguhnya tidak ada satupun amal apapun yang kita lakukan dari kehidupan di dunia kecuali perkara kecil dan perkara besar yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia pasti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita ketika kita betul-betul jujur menuju kepada surga. Artinya, jangan pernah memilih amal, Bu. Kalau bisa, lakukanlah amal yang bisa kita kerjakan walaupun ada satu kondisi. Terkadang kita memprioritaskan amal yang besar supaya bisa memudahkan kita memasuki surga. Ada sebuah kisah nyata, saya lupa apakah kisah ini pernah saya sampaikan atau belum di tempat ini. Dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam satu riwayat yang sahih Ibu diterangkan bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Ibunda Aisyah setelah Rasulullah wafat. Tangan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tangan wanita itu dalam kondisi sakit. Lalu beliau datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Ibunda Aisyah, tanganku sakit. Apa masukan dan saran yang kamu berikan supaya sembuh tanganku?" Ibunda Aisyah lalu bertanya, "Kenapa tanganmu sakit?" "Iya, tadi malam saya bermimpi dan setelah saya bangun dari mimpi tangan saya sakit." Ibunda Aisyah lalu bertanya sama beliau, "Kamu mimpi apa tadi malam sampai kamu bangun dari mimpi tanganmu sakit?" Maka wanita itu lalu menjawab. Maka beliau mengatakan, "Sebelum aku jawab apa isi mimpiku, aku ceritakan dulu tentang latar belakang yang nanti berkaitan tentang mimpiku." Apa kisah yang ingin kamu sampaikan? Saya punya 2 orang tua, bapak dan ibu, yang memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Bapak saya adalah orang yang sangat dermawan. Tidaklah dia melihat satu kesempatan kecuali dia berinfak, dan tidaklah dia melihat satu pintu yang terbuka untuk bersedekah, maka beliau bersedekah. Itulah bapakku. Motong kambing tidak terkira, sudah bantu orang tidak terkira, dan beliau selalu senang untuk berbagi dan selalu ikhlas. Selalu ikhlas.
Kemudian yang kedua, saya punya ibu. Ibu saya memiliki sifat yang bertolak belakang dengan bapak saya. Ibu saya sangat pelit dan sangat bakhil. Dan dia sangat berbeda dengan kebiasaan bapakku, dan ibu bapakku sering bertengkar karena kebiasaan bapakku bersedekah. Aku tidak melihat ibuku ketika beliau berinfak kecuali hanya 2 kali sepanjang hidup aku melihat ibuku ketika bersedekah. Yang pertama, yaitu ketika pada satu waktu bapakku baru menyembelih sapi dan membagikan kepada fakir miskin. Ada fakir miskin yang tersisa datang ke rumahku pada saat bapak tidak ada. Maka fakir miskin itu mengetuk pintu. Dibuka oleh ibuku dan ibuku bertanya, "Ada apa? Saya minta makanan." Pada saat itu bapak menyisakan sedikit daging di rumah untuk kebutuhan kita beberapa hari. Tetapi ibu tidak memberikan dagingnya. Ibu mengambil gaji yang ada pada daging-daging itu. Gajinya diambil. Bukannya daging yang dia berikan kepada fakir miskin yang mengetuk pintunya di rumah, tetapi dia memberikan gaji. Gajinya diberikan, ini gaji. Setelah itu fakir miskin itu pergi. Beberapa waktu kemudian ada fakir miskin datang kembali ke rumah kami dan mengetuk pintu. Dan kembali meminta sesuatu. Lalu ibu tidak memberikan kecuali pada saat itu ada keset di dapur. Keset itu diambil lalu diberikan kepada fakir miskin. Keset itu diberikan kepada fakir miskin. Itulah 2 kali ibuku bersedekah sepanjang yang aku tahu. Pada saat tadi malam aku bermimpi, maka sesungguhnya aku bermimpi berjumpa dengan bapak ibuku. Dan aku pertama kali di dalam mimpiku aku berjumpa dengan bapakku dulu. Ibu harus paham ya, ini sedikit keluar dari topik. Kalau kita bermimpi dengan orang yang telah meninggal dunia, maka mimpi itu hak dan mimpi itu benar. Berdasarkan pada surat Az-Zumar 42. Nanti dibahas kapan-kapan. Atau mau dibahas dulu? Kita bahas dulu ya, nanti baru kita lanjutkan. Surat Az-Zumar ayat 42. Dibaca artinya, Ibu. Surat ke 39. 42. Buah-buahan, iya itu. Bukan. Ya, betul. Ya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka sudah Ibu. Allah memegang nyawa manusia dalam 2 kondisi. Kapan yang pertama? Waktu dia meninggal dunia. Yang kedua kapan? Waktu dia sebelum mati pada saat tidur. Berarti di situ kumpulan persekutuan. Di situ persekutuannya kapan? Ketika tidur. Tidur itu dipegang sama Allah sama dengan mati ketika dipegang oleh Allah. Imam Ibnu Katsir berpegang dari ayat ini, mengatakan bahwasanya bermimpi berjumpa dengan orang yang telah meninggal dunia itu benar. Itu benar. Dan selama memang tidak ada permintaan-permintaan khusus yang melanggar syariat. Misalkan ibu bertemu dengan orang tuanya yang sudah lama meninggal dunia, itu benar adanya. Selama orang yang kita temui di dalam mimpi tidak minta macam-macam. Nah, iya, bunuh suamimu ya. Nah. Tapi kalau ketemu aja itu benar. Paham di sini surat Az-Zumar 42 ya. Tinggalkan dulu ayatnya. Kita kembali ke riwayat tadi dari ibunda siapa? Aisyah. Maka wanita itu lalu bercerita, tadi malam aku bermimpi menjumpai ibu dan bapakku, dan aku berjumpa dengan bapakku. Bapakku bapakku di tempat yang indah sekali di pinggir sungai, dan bapakku menikmati buah-buahan, daging yang begitu nikmat, suasananya tenang, adem, tidak panas, tidak terik, dan di sampingnya gemericik air sungai. Ketika aku berjumpa dengan bapakku, aku senang. Aku memeluknya, aku meluapkan kegembiraan dan rasa rinduku yang tidak bertepi kepada bapakku.
Aku sangat senang dan aku bertanya sama bapakku, apa yang Allah berikan untuk mengganti semua pengorbananmu ketika engkau telah berbagi? Maka pada saat itu bapakku menjawab, ini semuanya dikasih ganti oleh Allah dan tidak ada yang terlewatkan. Setelah aku meluapkan rasa rinduku kepada bapakku pada saat itu, maka tiba-tiba aku teringat dengan ibuku yang sudah juga meninggal dunia. Maka aku tidak menjumpai ibuku dan aku bertanya, Bapak, ibu mana? Loh, bapakku lebih kaget. Loh, ibumu sudah meninggal dunia? Sudah. Beberapa waktu setelah bapak meninggal dunia, ibu menyusul. Ibu meninggal dunia. Seketika bapakku terkaget ketika mendengar jawaban bahwasanya istrinya beliau sudah meninggal dan itu ibuku. Maka seketika bapakku berkata, kalau ibumu sudah meninggal dunia dan tidak berkumpul dengan kami di tempat ini, kamu susuri ini jalan ke sebelah kiri, kamu susuri terus jalan sebelah kiri, nanti ada tempat orang-orang yang meninggal yang tidak berkumpul di tempat kami di sini. Dan saat itu saya tidak berani bertanya kenapa ibu dan bapak dipisahkan. Maka aku mengikuti saran bapakku karena aku penuh dengan rindu kepada ibuku. Aku menyusuri jalan ke samping kiri terus. Sampai aku melihat ada satu titik hitam yang aku paham gesturnya itu gesturnya ibu. Apakah itu ibuku? Semakin dekat dan aku jumpai ibuku dalam kondisi tidak memakai pakaian. Pakaian yang ada pada dirinya adalah keset yang dulu dia infakkan kepada fakir miskin. Dan itulah pakaian yang menempel pada bajunya dan tentunya tidak bisa menutupi semua auratnya. Dan ibuku berteriak minta tolong dengan mengatakan, Atsyan, saya haus. Dan pada saat itu aku memperhatikan dan aku ternotis aku teralihkan gitu, terdistract dengan apa yang aku lihat di telapak tangan ibuku. Ternyata ibuku memegang gaji. Gaji itu diperas, setiap ada tetesan 1-2 tetes, sesegera ibuku mencucuk gaji itu. Gaji yang pernah dia berikan kepada fakir miskin ada di telapak tangannya. Dan keset yang pernah dia berikan kepada fakir miskin ada menempel pada dirinya. Hanya itu yang aku dapatkan. Aku ketemu dengan ibuku dan aku bertanya pertanyaan yang sama. Apa yang Allah berikan kepadamu? Allah memberikan kepadaku sesuai dengan apa yang aku perbuat. Dan ibu haus. Ketika ibuku mengatakan haus, aku berkata, bukankah ini pinggir sungai yang begitu nikmat? Inilah air sungai yang juga dinikmati bapak di ujung sebelah kanan ibu. Lalu ibuku mengatakan, Innallaha harramaha alayya. Allah mengharamkan air sungai itu untukku. Allah mengharamkan air sungai itu untuk diriku. Maka pada saat itu karena aku tidak tega membiarkan ibuku dalam kondisi kesulitan dan kehausan, maka aku menghampiri air sungai itu. Dan sebelum aku menghampiri sungai itu untuk mengambil setangkum air dari kedua tanganku, tiba-tiba ada suara, siapapun yang mengambilkan air sungai untuk perempuan ini, maka akan sakit tangannya. Dan aku tetap ambilkan dengan setangkum air. Aku minumkan kepada ibuku dan aku terbangun dan aku mendapati tanganku sakit. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seketika Ibunda Aisyah menangis deras air matanya dan beliau membaca 2 ayat pada surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka akan diperlihatkan kepadanya walaupun itu seberat biji atom. Dan siapapun yang melakukan keburukan akan diperlihatkan kepadanya walaupun itu seberat biji atom.
Dan itu betul-betul terjadi. Apa yang kita pelajari dan apa yang kita serap dari pelajaran riwayat ini, itu memperlihatkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia itu kehidupan kita bercocok tanam. Waktu kita adalah investasi terbaik yang kita miliki. Makanya maaf Ibu, kenapa Allah jadikan ada dua? Kenapa Allah jadikan umur kita pendek? Tidak sebagaimana umurnya umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan kenapa dijadikan waktu hari ini semakin mendekati hari kiamat, waktunya semakin cepat. Supaya kita ketika beramal tidak terasa berat ketika waktu itu diputar oleh Allah begitu cepat. Dan kenapa umur kita cuma sampai 70-an dan sedikit sekali yang melewati angka 70 tahun, kata Nabi. Kenapa kita diberikan umur rata-rata umurnya umat Nabi itu 60-70 dan sedikit sekali yang melewati angka 70? Karena ternyata itu pun juga merupakan bahasa kasih sayang Allah kepada kita. Supaya kita tidak terlalu lama melakukan ketaatan, tetapi pahalanya sempurna sebagaimana umat sebelum Nabi Muhammad diberikan panjang sekali melakukan ketaatan, tapi balasannya tetap sama dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Coba kalau Ibu diberikan umur sebagaimana Nabi Nuh 1650 tahun, kan berat. Ibu ngaji lalu mendapatkan masalah dengan suami, lalu Ustadz yang mengatakan, sabar ya Bu, ya Allah Ustadz, saya sudah sabar 743 tahun. Makanya diberikan kita umur yang pendek supaya kita cepat beramal. Dan supaya kita harus paham Bu kaidahnya. Ini untuk saya nasihat, untuk Ibu semua. Makanya kalau kita sedang berat melakukan amal sholih, katakan sama hati kita, semuanya akan berlalu. Jadi kalau Ibu ketika akan ngaji, kok berat banget ya? Katakan, semuanya akan berlalu. Dan ketika berlalu, ketika kita ngaji, maka sesungguhnya yang kita dapatkan ketenangan. Ketika sholat malam, mau bangun, ngantuk, katakan, ini semuanya akan berlalu kok. Bangun sebentar, nanti juga hilang. Maka sesungguhnya kalimat itu merupakan kalimat powerful bagi saya. Karena ternyata itu datang dari hadis Nabi. Bahwasanya apa? Maknanya adalah kenapa dijadikan dunia ini cepat? Supaya orang mukmin itu bisa mengambil insight yang tepat. Semuanya itu akan berlalu. Saya ketika akan ngajar di sini berat Bu, Masya Allah, berat sekali saya mau berangkat tadi. Semuanya akan berlalu. Makanya kalau lagi gembira, katakan semua akan berlalu. Supaya kegembiraanmu tidak menjadikan kamu sombong. Kalau kamu lagi sedih, katakan semua akan berlalu. Supaya kamu tidak terpuruk di dalam kesedihan, karena semuanya akan berlalu. Makanya itulah yang menjadikan kita dibuat oleh Allah waktunya singkat, supaya kita beramal itu mudah. Dan waktunya dibuat oleh Allah singkat, tapi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah untuk menjadi modal kita ketika berjumpa dengan Allah. Karena sesungguhnya kita harus paham, kita itu Ibu, kita ini adalah produsen. Allah itu pembeli. Amal soleh kita, barang dagangan kita, alat tukarnya surga seluas langit dan bumi. Makanya Ibu pernah dapati di banyak ayat Allah sering sekali mengatakan di banyak ayat Allah bertransaksi, Allah membeli nyawanya orang beriman, Allah membeli hartanya orang beriman. Kenapa Allah menggunakan diksi ishtara yashtari? Ishtara yashtari itu membeli dan berbisnis Bu. Karena sebenarnya kita bermuamalah dan berbisnis dengan Allah. Allah sebagai pembelinya, kita sebagai produsennya. Produk kita, amal soleh kita. Produk kita itu amal soleh kita. Alat tukarnya surga seluas langit dan bumi. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham
apapun yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita maknai semuanya itu menjadi sebuah nilai ibadah dan menjadi sebuah ihtisab yang kita harapkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Ibu berbuat baik kepada suami jangan karena cinta, nanti nggak dapat pahala. Karena itu beribadah kepada Allah, itu dapat pahala. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan kepada kita, hubungan tertinggi suami istri itu bukan hubungan cinta, tapi hubungan tertinggi suami istri, kata Imam Al-Ghazali, itu hubungan ihsan. Bahwasanya kita melakukan kebaikan karena Allah yang melihat kita, bukan kita melakukannya karena Dia bisa membalas kebaikan kita. Ibu, kalau ibu berbuat baik supaya suami ibu bisa membalas kebaikan ibu, apakah suami ibu bisa membalas terus-menerus 24 jam? Tidak bisa. Dia bukan laki-laki yang bisa memuaskan ibu dalam 24 jam. Kalau laki-laki, dia berbuat baik kepada istrinya karena dia menunggu istrinya akan memberikan feedback sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan kepada istrinya. Ya tidak bisa. Makanya akhirnya kenapa banyak hari ini pernikahan itu kehilangan makna? Karena semuanya dimaknai dengan kata cinta. Ketika kita terpapar dengan radiasi cinta, orang yang tidak beriman kepada Allah di dalam film Hollywood dan Korea. Paham maksud saya? Orang Korea itu tidak bisa mengatakan saya tetap di sini karena saya karena saya ihsan. Tidak bisa, tidak bisa dia. Makanya ketika kita memaknai semua yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita itu menjadi sebuah ladang yang kita lakukan supaya menjemput keridhaan Allah dan rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kecil dan besar, semuanya itu akan diberikan balasan oleh Allah dan diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat asy-syakur. Ibu tahu asy-syakur? Apa itu asy-syakur? Asy-syakur itu maha mensyukuri setiap kebaikan dan ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya balasan yang Allah berikan kepada manusia ketika melakukan ketaatan jauh lebih besar daripada setiap ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Selalu balasan Allah berlipat-lipat dibandingkan dari apa yang kita kerjakan. Karena apa? Allah maha mensyukuri. Maaf ya Bu, kalau ibu melakukan kebaikan kepada manusia itu harus sesuai dengan standar dia kebaikannya. Contoh, ibu ketika memberi kepada polisi cepean di perempatan jalan, standarnya polisi cepean itu berapa? Minimal 1.000. Ya atau tidak? Ibu memberikan uang 100 cepek, persis dengan namanya, dia cepean. Kasih aja 100 Bu. Ada 2. Kalau ibu tidak dibaret mobilnya, maka 100 ibu akan dibuang ke kaca mobilnya ibu. Kenapa? Karena dia merasa dilecehkan. Apa yang akan dia teriakkan kepada ibu? Bu, kalau cuma ngasih 100, gak usah ngasih. Daripada ibu ngasih 100 itu menghina saya. Itu kepada manusia. Ada standar minimnya kalau kita berbuat baik kepadanya. Coba Bu, berapa banyak hubungan terkadang rusak karena standar itu. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan standar, sudah ditinggal. Tapi sama Allah, tidak ada standarnya. Sekecil apapun yang kamu perbuat, walaupun seberat biji atom pun akan diberikan oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Makanya kita belajar dari sholat sunnah fajar. Ibu tahu sholat sunnah fajar? Apa sholat sunnah yang paling ringan? Apa sholat sunnah yang paling ringan di dalam kehidupan kita sebagai hambanya Allah? Sholat sunnah yang paling ringan ketika kita menjadi hambanya Allah itu sholat sunnah fajar. Rakaat yang pertama membaca apa? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Jadi maaf ya Bu, kalau sholat sunnah fajar tidak usah membaca Al-Baqarah. Pertama, ibu tidak hafal. Yang kedua kepanjangan. Dan Nabi tidak pernah membaca Al-Baqarah.
Tapi sholat sunnah fajar yang merupakan sholat sunnah yang paling ringan dari semua sholat sunnah yang ada ketika kita menjadi hambanya Allah, balasannya apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi berarti Bu, kalau Ibu pernah melihat Cristiano Ronaldo ketika beliau dikontrak oleh Al Hilal atau An Nassr itu, dan nilai kontraknya ketika dibedah itu ada sebuah catatan, per menitnya dia dibayar berapa juta, per menitnya dibayar berapa juta, itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang Allah janjikan. Ibu kalau sholat sunnah fajar cuma 4 menit dan 5 menit, tapi apa yang Allah janjikan? Isinya, Ibu pernah lihat orang kalau sudah main tambang kayaknya kayak apa? Sebagian penduduk, sebagian warga di warga di Pondok Indah, Menteng dan Mawangsa itu biasanya sebagian itu pemain tambang. Mereka baru menguasai 0,00000000 tambang saja sudah sedemikian kayanya. Belum emasnya, belum nikelnya, belum minyaknya. Dan Allah mengatakan semuanya itu lebih murah dibandingkan sholat sunnah yang kamu kerjakan ketika pagi sebelum sholat subuh. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada kebaikan yang sia-sia selama kita kembalikan kepada Allah. Makanya saya pernah menyampaikan di sini kan Bu, tisu ini kalau tidak ada tulisan apapun, tisu ini berharga atau tidak berharga? Tidak. Kalau jatuh ke bawah, tidak ada yang marah. Kalau saya injek, nggak ada yang marah. Kalau saya gini-gini kan, nggak ada yang protes. Tapi kalau tisu ini ada tulisan Allahnya, lalu ketika jatuh, saya injek, Ibu marah atau enggak? Kenapa tisu ini langsung menjadi mahal harganya? Karena ada Allahnya. Hidup ini kalau tidak ada Allahnya, tidak ada harganya. Kalau hidup ini hanya karena cinta, cinta itu merupakan salah satu bentuk ujian, tapi tidak semuanya orang harus dapat cinta. Ya, karena apa? Karena nilai tertinggi dalam kehidupan manusia bukan terletak pada cinta, tapi nilai tertinggi pada kehidupan manusia itu adalah menghadirkan Allah di balik apapun yang dia perbuat dan apapun yang dia kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita sedang menata hidup kita menuju kepada Allah, apapun yang kamu perbuat, baik yang kecil ataupun yang besar, semuanya akan diperlihatkan dan menjadi bukti kita untuk menuju kepada surganya Allah. Makanya maaf, orang yang telah menetapkan Allah dan menetapkan surga menjadi obsesi terbesar dalam hidupnya, dia menikmati semua yang dia jumpai dan dia dapatkan. Kenapa? Karena musim panen itu memang harus melewati pengorbanan sebelum musim panen itu datang. Sehingga kita mulai hari ini sudah mulai kita menerjemahkan apapun yang saya rasakan, apapun yang saya hadapi. Bahkan kalaupun nanti kita mendapatkan sakit pada saat sakratul maut, saya ikhlas dan saya ridho ya Allah ketika semua itu untuk bisa supaya bisa menebalkan uang modal kita ketika nanti menuju kepada surga. Itu yang kita harus selalu miliki dalam kehidupan. Sehingga akhirnya tidak boleh ada part dalam kehidupan kita itu akhirnya apa? Nurutin perasaan, gengsi. Perasaan itu tidak akan memberikan kepada ibu apapun kecuali adalah penyesalan. Berapa banyak perempuan mengikuti perasaannya, ujungnya adalah penyesalan. Berapa banyak laki-laki ketika dia mengikuti logikanya, yang tersisa adalah penyesalan. Karena tidaklah kehidupan kita, kalau kita sudah menjadi penuntut ilmu, kalau kehidupan kita masih membicarakan tentang ini perasaan saya, ini pride-nya saya, ini logikanya saya, ya berarti kita sedang tidak fokus menuju kepada puncak tertinggi yang kita inginkan pada kehidupan berikutnya, yaitu adalah Allah.
Dan kalau kita sudah menetapkan Allah itu menjadi puncak tertinggi dengan surga yang Allah janjikan, tidak ada satupun yang sia-sia. Kenapa tidak ada satupun yang sia-sia? Sia-sia itu hanya diketahui dan dikenal sama mereka yang materialisme. Ibu melakukan sesuatu tidak mendapatkan profit dari apa yang ibu perbuat, sia-sia, rugi. Saya ngasih kamu 3, kamu ngasih saya 1, nah saya rugi. Itu kalangan materialisme. Tapi dalam Islam tidak ada kata sia-sia di dalam setiap amal solih. Makanya ada kata-kata bagus sekali dari seorang ulama. Apa perkataannya? Innal birra la yabla. Kebaikanmu itu tidak ada yang basi dan tidak ada yang expired. Makanya kalau kita memakai kaidah ini, ibu menerjemahkan apapun masalah, ibu yakin pasti ada kebaikannya. Ibu menasihati suami, saya menasihati istri, kita tidak akan pernah mengatakan sia-sia ngomong sama kamu. Itu tidak akan pernah kita katakan. Kenapa? Karena dalam kehidupan iman tidak ada kata sia-sia. Selama yang kita tetapkan itu adalah surga. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah surga yang bisa memberi tali kendali di dalam kehidupan. Makanya kalau manusia tidak menetapkan surga di dalam kehidupannya, maka dia tidak memiliki tali kendali. Kalau dia tidak memiliki tali kendali di dalam kehidupan, kalau dia tidak memiliki tali kendali di dalam kehidupan, kalau dia tidak memiliki tali kendali dalam kehidupan, maka dia nanti akan terpecahkan konsentrasinya kemana-mana. Dan akhirnya tidak ada ujungnya. Saya ibu, sekitar 1 pekan yang lalu, habis kajian, ada seorang ibu-ibu. Beliau bertanya kepada saya. Ibu ini sudah 60 lebih. Nikahnya sudah 30 tahun lebih. Beliau, keluarganya saya kenal. Tiba-tiba konsultasi yang membuat saya kaget. Beliau mengatakan, Ustadz, saya mau cerai dari suami saya. Ibu sudah berapa lama nikah? 30 tahun Ustadz lebih. Kenapa ibu pengen pisah? Sudah tidak lagi ada rasa cinta Ustadz. Ibu tahu kalimat apa yang saya sampaikan kepada beliau dan membuat beliau akhirnya menolak. Saat itu saya sampaikan, dengan izin Allah saya sampaikan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas nama cinta, Bu? Kalau semuanya atas nama cinta, mana letaknya pernikahan itu ibadah? Mana letaknya pernikahan itu harus ihsan? Bahwasanya kita melakukan sesuatu karena Allah. Dan mana letaknya pengorbanan kita kalau semuanya harus dikaitkan dengan kata cinta? Sabarlah sebentar, waktu ini akan cepat berlalu. Kalimat itu akhirnya membuat beliau nangis dan beliau terdiam. Saat itu saya minta izin untuk melanjutkan perjalanan saya. Tapi disitulah kita akhirnya paham, semuanya itu akan cepat berlalu. Makanya lakukanlah ketaatan, lakukanlah ibadah, karena semuanya akan diperlihatkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan mulailah hari ini, mulai detik ini, atau mulai habis kajian ini, kita akadkan itu di hadapan Allah. Ya Allah, apapun yang saya temukan pada sisa kehidupan saya ini, saya ikhlaskan semuanya itu untuk mendapatkan ridho dan mendapatkan kebaikan dari sisimu. Supaya apa? Semuanya itu menjadi lebih bermakna ketika kita punya tujuan. Untuk apa kita melewati semua yang kita lewati di dalam kehidupan. Ibu kalau memaafkan bukan karena Allah, ibu tidak akan kuat memaafkan. Ya atau tidak? Karena apa? Pasti emosi ibu tidak akan pernah setuju ketika ibu akan memaafkan. Pasti perasaan ibu akan memprotes keras ketika ibu akan memaafkan. Tapi semua protesnya perasaan, emosi akan terkalahkan ketika kita ingat memaafkan itu salah satu amalan besar yang memantaskan seseorang mendapatkan surga.
Walaupun kita tidak bisa memaksa orang untuk pasti memaafkan. Orang yang zalim, kalau dia tidak akan mengingat surga, dia tidak akan pernah ingat kezalimannya. Dia zalim kepada istrinya, dia zalim sama anaknya, dia zalim sama menantunya, dia zalim sama mertuanya. Dia tidak akan ingat kalau dia ingat ke surga. Tapi kalau orang ingat surga, dia akan betul-betul menahan diri untuk tidak menzalimi. Kalaupun dia sudah menzalimi, maka dia akan mudah untuk meminta maaf dan meminta keridhaan dari orang yang dizalimi. Apalagi anak, Bu. Anak kalau sudah dizalimi, tidak akan pernah beres urusanmu di masa tua nanti. Pegang kalimat dari saya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami perkara itu. Yang terakhir, yang kedelapan. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan, pernak-pernik kita menuju kepada surga, maka sesungguhnya ketika kita mengharapkan surga, maka kita harus merengek meminta surga setiap waktu. Ibu, saya tanya Ibu, kalau anak kita sedang merengek meminta mainan, biasanya mereka terus meminta atau sesekali saja memintanya? Meminta terus. Saya itu, Bu, punya jadwal. Anak saya beli mainan itu setiap tanggal 30. Setiap tanggal 30 beli mainan. Harganya di bawah 100.000. Harganya di bawah 100.000. Kalau sudah tanggal 30 nih, kayak ini sudah tanggal 22. Nah, ini sudah ribut mereka. Seminggu lagi tanggal 30. Kalau sudah tanggal 30, Bu, dari pagi bangun itu sudah ngingetin. Abi, ini tanggal berapa? 30. Nanti Mas lagi mandi, Abi, nanti tanggal 30 ya. Ya terus ngulang terus. Nanti siang, sore, malam kalau belum diajak ke toko mainan, dia akan terus mengingatkan. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 30. Kenapa anak itu ketika mereka belum dikabulkan keinginannya, mereka merengek terus? Karena mereka jujur sama permintaan mereka. Betul atau tidak? Lah kita minta surga, terkadang kita tidak jujur sama permintaan kita. Coba Ibu, dari pagi ketika habis subuh sampai sekarang, sudah berapa kali kita minta surga? Ternyata tekad kita meminta surga itu lemah, jauh lebih lemah dibandingkan tekadnya anak ketika meminta mainan. Makanya Nabi mengatakan kalau ada seseorang meminta surga sehari 3 kali, maka surga akan memohon sama Allah, ya Allah, masukkan fulan ini ke dalam surga karena dia telah meminta kepadaku 3 kali. Ternyata itu bukan hanya sekedar permintaan. Nabi mengajarkan kepada kita, merengeklah meminta surga. Karena terkadang Allah mengabulkan permohonan untuk yang kamu minta karena kamu rajin dan kamu jujur di dalam kamu meminta dan merengek kepada Allah. Tantrumlah dalam tanda petik memohon surga, karena surga akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang sering kamu minta. Makanya maaf, kalau meminta surga harus jujur. Dan ketika kita meminta surga harus jelas. Ya Allah, saya tidak pantas di surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Nah, terus di mana? Mengucapkan itu boleh. Ya Allah, saya tidak pantas di surga, tapi tidak kuat di neraka. Dalam bentuk kita sedang berpuisi dan membentuk ada perkataan yang manis untuk Allah, boleh. Tapi kalau kita berdoa, langsung mintanya surga. Dan kita tidak boleh malu. Kalau Ibu nanti meminta surga, tiba-tiba ada satu lintasan pemikiran mengatakan, malu orang kaya kamu minta surga, ngaji aja masih ngantuk gitu ya. Saya tidak komentari itu. Ngaji aja masih suka scrolling ngeliatin IG padahal lagi ngaji. Saya tidak menyindir Ibu, tapi kalau tersindir semoga istighfar. Maka sesungguhnya kalaupun tiba-tiba Ibu akan meminta, tiba-tiba dibuat oleh setan, kamu tidak pantas minta surga, itu pastikan datang dari setan. Kenapa? Allah tidak pernah mengatakan kamu tidak pantas minta surga. Tapi yang Allah tunggu dari kita adalah berdoalah sering.
memohon kepadanya surga. Selesai penampilan surga. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita, dan semoga Allah menuntun kita kepada petunjuk yang benar di dalam perjalanan hidup kita. Semoga Allah rahmati kita ya Bu, dan semoga kita fokus dengan surga. Kalau suami ibu sedang mengecewakan, maka ingatlah surga. Kalau istri kita sedang mengecewakan, itu kan istrinya Ustadz gitu ya. Kalau istri kita sedang mengecewakan, maka sesungguhnya ingatlah surga. Kalau istri saya sedang tersakiti oleh saya, maka ingatlah surga. Karena tidak ada perkara yang paling luar biasa untuk kita ingat di dalam perjalanan hidup kita kecuali kita mengingat surga. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita sebelum kita buka dengan tanya jawab, dan saya ada pengumuman. Ibu, saya nanti ada tim dari Syamila ingin menyampaikan beberapa informasi yang bermanfaat. Kenapa akhirnya saya bawa? Kemarin saya mendengar, kami kan mengadakan satu kajian offline, menenangkan hati, memenangkan jiwa di Doubletree Hilton. Ada salah satu ibu-ibu di Al-Islah ikut. Tapi saat itu ternyata banyak ibu-ibu Al-Islah yang tidak ikut karena mengatakan, kita kok nggak tahu gitu. Supaya kita bisa maksimal mendapatkan informasi-informasi event dakwah dan event kajian, nanti saya bawa ada salah satu tim dari Syamila, namanya Mas Ade Sabto. Kita panggil dulu Mas Ade Sabto ya. Monggo Mas Ade Sabto. Ini Ade Sabto. Ini namanya Sabto Bu, tapi dia orang Padang Bu, jadi nggak jelas. Anda mikir. Berdiri aja Mas, sama ibu-ibu mau jangan malu-malu Mas. Berdiri aja. Dia tekan dulu Mas. Salam. Sampai lupa ditekan. Kenalkan saya Sabto bagian. Udah dikenalin, udah dikenalin. Baiklah. Ya, singkat aja ibu-ibu, insya Allah kita akan mengadakan beberapa acara di akhir tahun ini. Apa yang didorong? Apa yang didorong? Itu yang didorong. Didorong. Ibu. Ada orang tadi Ibu. Ada orang. Iya. Ada orang Ibu tadi. Lanjut Pak. Oh iya. Maaf dan izin sekali lagi, insya Allah Syamila akan mengadakan beberapa program acara yang insya Allah akan dilangsungkan di akhir tahun ini. Insya Allah ibu-ibu di sini bisa bergabung dan mengikuti semua program Syamila. Yang pertama ini yang dalam waktu dekat ini adalah di tanggal 8 November, insya Allah yang seperti tadi Ustaz bilang, menenangkan hidup, memenangkan jiwa. Menenangkan hidup, memenangkan jiwa. Ya, insya Allah itu di 8 November 2025 dimulai jam 8:30 pagi, insya Allah sampai sore. Itu di Doubletree Bu. Nanti juga ada makan siangnya di Doubletree, kita berjumpa seharian. Materinya tentang apa Ustadz? Materinya tentang masalah bagaimana kita melihat makna kehidupan. Pertama, apakah hidup harus bahagia? Ini kan kita harus cari dalam Quran. Selama ini setiap orang ngomong, hidup itu harus bahagia, hidup harus bahagia. Terus gimana orang kalau tidak bahagia? Emang berarti dia maksiat? Nah ini termasuk salah satu di antara materi kajiannya. Materi ini sudah kita bahas kemarin, batch yang pertama. Itu ya di Doubletree 1000 pesertanya. Kita buka kembali untuk yang batch yang kedua. Dan ini silahkan ibu-ibu untuk mengikuti tanggal 8 November kalau ibu ada punya kelapangan waktu dan rezeki, dan pastikan ajak suaminya. Nah, mungkin jangan suami tetangga ya, tapi ya, suami sendiri. mungkin nanti ibu-ibu di sini bisa ada yang mewakili untuk Bu Keti sama Bu Silvi atau saya. iya sama Tante Sri bisa. Mungkin Isis.
price list udah ada yang nanya price list aja Ustaz. Insya Allah itu di satu harian itu 450, cuma nanti dari majelis taklim kalau nanti dikumpulin insya Allah diakumulasikan, insya Allah kita ada potongan. Iya, Bu Silvi harus ikut. Nggak pernah ikut kajian-kajian Samila series. Kayak di Bu Silvi. Iya. Jadi nanti mungkin saya hubungi. Oh, Masya Allah. Atau nanti dibuat di satu grup aja, mungkin nanti di list. Nanti minta nomornya Bu Silvi sama Bu Keti sama Bu Sri, Tante Sri nanti. Ya. Lalu yang kedua ini insya Allah ada kajian online Syamila Series Classroom yang sudah berlangsung, yang sekarang Menteng siapa? Season ke-10. Oh iya, Double Tree Bintaro, yang hotel yang terbaru. Ya, Bintaro, ya, betul. Bukan Menteng. Bukan yang di Menteng itu. Ya, yang di Bintaro. Ya. Nah, Ya. kalau ini Purify Your Soul, insya Allah dimulai di tanggal 27 November itu online. Kalau Purify Your Soul online Ibu, Samila series mungkin sebagian dari kita sudah ngikutin. Ya. Titik penekanan pembahasannya apa Ustadz? Kalau Purify Your Soul itu adalah membahas tentang berbagai macam kejahatan-kejahatan hati yang selama ini tidak pernah kita sadari ternyata bisa menjadi pemicu banyak penyakit. Dan selama ini kan kita menyangka bahwasanya penyakit datang dari faktor makanan. Padahal yang paling mempengaruhi dan mendominasi jatuhnya penyakit itu dari faktor pikiran. Nah, maka Purify Your Soul itu membahas tentang berbagai macam perkara-perkara yang menjadi bencana hati yang bisa menyebabkan turunnya kualitas kita dalam kehidupan. Ya. Ini yang terakhir, insya Allah di 13 sampai 14 Desember, jadi kita 2 hari 1 malam menginap. Itu ada Syamila Wisdom, batch-nya udah batch yang ke-6. 6. Itu berdamai di masa senja. Nah, itu Nah, ini. bisa mengikuti bersama. Tapi bagus banget Dosen Ibu, saja. karena- Di atas 40 tahun Ibu materinya. Kalau Ibu memperhatikan di IG kita, banyak kita share spoiler-spoilernya. Berdamai di masa senja itu jangan fokus dengan kata senjanya, tapi kata senja di dalam Islam itu dimulai dari angka 40 tahun Ibu. Jadi setiap orang kalau sudah melewati 40 tahun, maka sesungguhnya dia telah mendengar ketukan kematian yang pertama. Nah, itulah kita bahas bagaimana hakikat umur dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang insya Allah akan kita selenggarakan bersama, dan semoga bisa ibu-ibu di sini bisa berpartisipasi dengan program-program Syamila yang Amin insyaallah. itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Ibu? Ada pertanyaan mungkin di satu Kalau yang Syamila Wisdom di Raswid Hotel di di samping Fatmawati Citos. Hotel Hotel bintang baru 5. memang. Iya. Ya, Di Raswid hotelnya, bukan yang di seberangnya, tapi yang di samping Fatmawati, di sampingnya Citos. sampingnya Citos. Enggak juga. Enggak. Enggak. Tapi kalau Ibu sambil dengar kajian pegangan tangan sama suami kan Oh, iya. romantis. Bisa juga. Jangan salah ya, suaminya di kanan yang dipegang di kiri. Ya itu aja mungkin. Itu aja insya Allah. Ada yang nggak hari Ahad? Iya, rata-rata memang di Hari Sabtu itu, oh enggak ada hari Minggu. Iya. Kalau yang wisdom Sabtu Ahad. Kalau yang menenangkan hati itu hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu. insya Allah. Iya. Jadi nanti biar dikoordinasikan ke Bu Keti sama Bu Silvi, nanti Sabtu biar tukaran nomor handphone. Ya, boleh. Sekaligus nanti untuk men-touch up semua yang men-touch up semua informasi yang kiranya bisa kita sinergikan. Ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu sama Mas Sabto sebelum beliau turun panggung? Iya, Oh iya, Oh, kalau nanti. panennya mau saya undur diri dulu ya Bu, mohon maaf nih di sela kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Ini Ustaz tadi kan bilang kalau masuk ke surga tidak, neraka tidak, mana dong gitu kan. Sekarang ini kan di masjid ada syair ya Ustaz. Ilahiratus firdaus gitu ya Ustaz ya. Kan tadi saya sudah nyampaikan Ibu. Enggak boleh itu pertentangan. Enggak, tadi saya sampaikan.
Ibu mungkin tadi kurang dengar. Kalau dalam bentuk kita bersyair, berpuisi, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kita berdoa, jangan pakai itu. Jadi kalau kita sudah ngangkat berdoa, ya sudah, mintalah surga. Ya, tapi kalau kita lagi duduk, lalu kita pengen bersyair, kita pengen melantunkan kata-kata syair. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahim. Anda apa-apa. Tapi kalau berdoa jangan pakai itu. Sama-sama. Ustaz, yang mengenai minta surga itu tiap hari tiap waktu seperti apa sih? Setiap ibu ingat surga, setiap waktu ibu meminta. Yang paling minum 3 kali meminta surga kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausal a'la. Atau kita minta dengan bahasa Indonesia, saya memohon surga tertinggi, surga firdaus. Setiap waktu. Ada lagi yang tidak mau bertanya? Tambah satu lagi. Tadi video itu tidak ada bahagia, artinya kelapangan dan ketenangan. Ada nggak bahagia di dunia? Kalau ibu bahagia tapi ibu masih kehilangan suami, kehilangan orang tua, itu kan namanya nggak bahagia. Bahagianya kan temporer. Makanya sebenarnya kata bahagia yang disebut dengan bahagia itu kan sifatnya mutlak harusnya. Dan bahagia sifatnya mutlak itu nggak pernah di dunia, Bu, nanti di surga. Kita hanya bisa meminta, ya Allah, lapangkan hatiku. Supaya ketika sedih tidak mengalahkan gembiraku. Supaya ketika kecewa tidak mengalahkan sukacitaku. Lalu bagaimana dengan doa Rabbana Atina, itu artinya bahagiakan dunia? Enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan. Artinya berikanlah kami kebaikan. Yang kebaikan itu bisa menjadikan kami mendapatkan kebaikan nanti di surga. Ibu dikasih majelis ilmu, ini kebaikan. Karena kebaikan ini bisa menghantarkan ibu kepada kebaikan surga. Paham? Saya kira pertanyaan beliau mewakili 21 pertanyaan yang lainnya. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini. Bagi yang ingin untuk mengupdate informasi bermanfaat dari Syamila Event yang tadi disebutkan oleh Mas Adi Sabto, nanti ke Bu Ganti atau ke Bu Sylvia atau kepada Tante Sri. Semoga Allah tuntun kita dalam setiap kebaikan. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan dan kesalahan dan pasti tadi ada keterlambatan. Bukan maksud hati untuk terlambat, tapi takdir jualah yang mempertemukan kita pada 10:30. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.